Selamat pagi semua pendengar Heartline dimanapun di Indonesia dari Sabang sampai Merauke ya. Pagi ini kita ketemu lagi di acara talk show Satu Hati Hatinya Kita Semua. Pagi ini kita akan mengambil tema talk show yang berjudul How to Control Your Overthinking. Nah, overthinking ini sering diasosiasikan ya sekarang ini dengan anxiety disorder. Nah, pagi ini kita akan ditemani oleh kakak-kakak kita yang punya pengalaman atau bisa sharing ya pengalaman bersama saya. Di sini ada kakak Kodimah Alfiana atau Kak Vina ya. Pagi, Kak Vina. Ya, dan bersama saya juga pagi ini ditemani dengan narsum ahli kita nih, Dokter Tuti. Selamat pagi, Dokter Tuti. Selamat pagi, Mbak Lucy. Iya, Mana kabar? baik semuanya luar biasa ya pagi ini semuanya dalam keadaan luar biasa. Nah, topik kita lumayan nih ya, Kak Tuti ya. Eh, Eh, saya panggil dokter deh ya, Dokter Tuti. Pagi ini kita membahas mengenai akhir-akhir ini akan banyak banget kan fenomena orang-orang yang mulai overthinking ya. Nggak cuma dialamin yang kita yang dewasa nih ya, tapi ternyata overthinking dialami juga bahkan sampai ke anak-anak SD nih, Dokter Tuti. Nah, kalau boleh tahu nih Dokter Tuti, sebenarnya definisi untuk overthinking ini apa sih? Oke, terima kasih Mbak Lucy. Selamat pagi semuanya. Ya, perkenalkan diri dulu ya Mbak Lucy ya. Ya. Nama saya Dr. Sriwati Astuti, panggilan saya Tuti. Saya seorang psikiater. Jadi seorang psikiater adalah lulusan dokter dan mengambil spesialisasi ilmu kedokteran jiwa. Jadinya kami setelah mengambil program dokter umum, kami mengambil concern ke kedokteran jiwa. Nah, menarik untuk tema hari ini ya, Mbak Iya, Lucy ya, tentang iya. overthinking. Eh, Kalau kita bicara tentang overthinking, berarti kita bicara tentang berpikir ya, proses berpikir sebenarnya. Di mana proses berpikir ini merupakan sebuah aktivitas mental, sebuah aktivitas jiwa, di mana jiwa kita terdiri dari, maksudnya jiwa kita itu terdiri dari pikiran kita, perasaan kita, kemudian perilaku kita, kemudian bagaimana spiritual kita, dan bagaimana sosial kita sebenarnya. Nah, kalau kita bicara kembali ke overthinking ini, sebenarnya overthinking ini istilah kekinian, Mbak Lucy. Istilah anak-anak zaman now. Iya. Kalau kalau kita dulu yang umur-umur 30, 40 tahun, Hmm. 50 tahun, ilmu kejiwaan, ilmu ilmu kejiwaan ini sebenarnya overthinking ini tidak ada istilah overthinking sebenarnya. Hmm. Cuman tapi dalam memang proses berpikir itu, proses aktivitas mental itu memang ada yang aktivitas normal, kemudian ada aktivitas yang bermasalah, kemudian Hmm. ada yang masuk ke akhirnya ke gangguan kejiwaan seperti itu. Nah, Hmm. kalau tadi Mbak Lucy mengaitkan antara overthinking dan anxiety, berarti ini sudah masuk ke gangguan kejiwaan kalau anxiety, Hmm. anxiety disorder terutama. Seperti itu. Jadinya saya perkenalkan dulu ya tentang kesehatan jiwa di Indonesia. Sebenarnya sudah Hmm. diatur loh, ada undang-undangnya juga tentang kesehatan Hmm. jiwa di Indonesia ini. Saya Hmm. perkenalkan lebih lebih luas dulu ya supaya Hmm. nanti lebih enak masuknya. Iya. Jadinya di kesehatan jiwa di Oke, kita akan beralih ke Kak Vina nih, sebagai generasi muda nih. Pernah nggak mengalami overthinking nih, Vina? Ya, baik Kak Lucy. itu Sebelumnya apa nih? Ya,
putus ya. Iya, sinyalnya terputus. Sinyalnya terputus. Dokter, gimana gimana? Saya tahan dulu ya, Vina ya. Kita Oke, lanjut ke boleh. Dokter Tuti dulu. Silakan, Dokter Tuti. Oke, jadi kesehatan jiwa ini sebenarnya ada undang-undangnya. Jadinya Hmm. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014. Di situ ada pengertiannya tentang kesehatan jiwa. Kesehatan jiwa itu adalah di mana seorang individu dapat berkembang, bertumbuh secara fisik, mental, spiritual, sosial, dan dia dapat mengatasi tekanan-tekanan hidupnya, kemudian mampu bekerja secara produktif, kemudian mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Itu sebenarnya definisi sehat jiwa. Nah, dalam undang-undang itu juga ada istilah ODMK, mungkin pernah dengar ya, orang dengan masalah kejiwaan, kemudian orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Di mana mungkin kalau ODGJ identik dengan orang gila ya, padahal Iya. sebenarnya belum belum tentu. belum Hmm. tentu, belum tentu. Jadi kalau sehat jiwa seperti tadi, oke lah bisa mengatasi tekanan hidupnya, bisa bekerja secara produktif, kemudian bisa berkontribusi, itu dikatakan sehat jiwa. Nah, kemudian maju sedikit ke orang dengan masalah kejiwaan. Nah, mungkin ini sudah nyentuh ke overthinking nih, Mbak Lucy nih. Hmm. Hmm. Karena di mana seseorang mungkin dari overthinkingnya itu akhirnya mempunyai masalah kejiwaan sehingga kualitas hidupnya menurun. Hmm. Kualitas hidupnya menurun, kemudian eh, mungkin beresiko mengalami gangguan kejiwaan seperti tadi Mbak Lucy katakan, rentan untuk Hmm. mengalami anxiety, mungkin bukan cuma anxiety, tapi juga mungkin depresi, gangguan suasana perasaan, bipolar, dan lain-lain sebagainya. Seperti itu. Jadinya kalau kita bicara tentang overthinking, jadi kita bicara tentang seseorang yang dalam aktivitas berpikirnya itu mengalami masalah kejiwaan atau mungkin sudah masuk ke gangguan kejiwaan seperti itu. Jadi mungkin itu Nah, saja dulu pendahuluan dari saya. terima Nanti kasih dilanjut Dokter lagi. Tuti. Nah, masalahnya kan setiap orang ini kan kalau kita ngomong jangan banyak mikir. Terus kemudian kalau ngomong masih hidup gimana nggak mikir? Nah, menurut Dokter Tuti nih ya, kira-kira yang disebut normal nih ya batas untuk berpikir nih, Dokter Tuti. Gimana ya? Kan kadang-kadang orang tuh kalau punya masalah kan nggak sengaja ya, Dokter Tuti. Nggak ya, ya dia nggak bertujuan mau mikir terus, tapi kan pikiran itu masuk terus ya. Kemudian mempengaruhi dia untuk berpikir. Nah, sejauh mana nih Dokter Tuti yang dikatakan proses berpikir yang normal nih untuk menghadapi satu masalah nih Dokter Tuti? Oke, sebenarnya berpikir ini adalah perangkat mental kita ya, Mbak Lucy ya. Jadinya kita bisa menghadapi realita, kemudian menghadapi sebuah masalah, menghadapi sebuah pekerjaan itu dengan cara berpikir. Salah satunya dengan cara berpikir. Nah, apa indikator ini dikatakan sehat atau tidak? Jika proses itu kembali lagi ke yang tadi, ke definisi yang pertama, jika kondisi itu atau aktivitas mental kita itu digunakan untuk mengatasi masalah-masalah, jadi ke arah problem solving misalnya. Jadi dengan berpikir itu kan ada juga istilah ya, istilah tentang berpikir kritis, berpikir realistis, kemudian berpikir kreatif. Jadi ada yang mengatakan bahwa silahkan berpikir kritis, tapi kalau terlalu kritis itu jadi negatif. Itu mungkin Hmm. yang akhirnya anak-anak zaman now mengatakan overthinking seperti itu. Jadi batasnya adalah di mana berpikir itu tidak berpikir itu digunakan yang sehat seperti itu, Mbak Oke, Lucy. saya paham nih ya. Iya, Kalau iya. kita simpul, Pikir ini ada dalam istilah psikiatri, ada istilah ruminasi. Jadi ada istilah ruminasi. Ruminasi itu istilah berpikir berulang-ulang. Ya sudah hmm, dipikir, hmm, dipikir lagi, dipikir lagi. Akhirnya hmm, berputar-putar di situ saja. Itu sebuah ketidaknormalan dalam berpikir. Kemudian ada juga yang diakibatkan oleh sebuah distorsi kognitif namanya magnification. Jadi hmm. hal-hal kecil dibesar-besarkan, hal Oh, yang setitik jadinya dibesar-besarkan. Itu juga hmm, apa namanya, sebuah proses berpikir yang akhirnya menyesatkan sendiri. Kemudian ada kalau sudah jatuh ke gangguan kejiwaan, kalau sudah masuk ke gangguan kejiwaan, Mbak Lucy, kita mengenalnya biasa dengan gangguan isi pikir berupa pikiran obsesif. Jadi pikiran oh, obsesi itu pikiran yang terasa kita tidak inginkan. Kita tidak hmm, inginkan pikiran itu ada, tapi terus-menerus hadir dan sulit untuk dikendalikan.
Nah, ini yang biasanya pikiran-pikiran obsesif ini yang sudah masuk ke tadi ODGJ tadi, masuk ke Oh. misalnya anxiety disorder, pada gangguan kepribadian misalnya, atau pada depresi dan lain-lain sebagainya. Itu sudah masuk ke ranah psikiater seperti itu, Mbak Oke, Lucy. ini menarik Oke. sekali Dokter Tuti. Nah, kita di sini ada generasi muda nih ya, yang Ya, oke. Dokter Tuti sudah nyebut ya. Ini kayaknya overthinking ini istilah di zaman-zaman sekarang deh, zaman now nih anak-anak generasi sekarang milenial ya. Nah, gimana nih Kak Vina, pernah nggak ngalamin overthinking nih? Pernah banget sih Kak Lucy, Dokter Tuti. Ya memang kalau overthinking ini sebenarnya common issue banget ya di apa kalangan milenial seperti aku gitu kan ya. Jadi teman-teman aku juga banyak banget sih yang overthinking dan aku pun pernah mengalaminya tentunya gitu kan. eh Apa nih? Sini mungkin Apa yang jadi kenalan dulu. overthinking nih, Kak Vina? Menarik. Jadi menarik menarik sekali. Jadi di sini mungkin kalau dari sisi kesehatan dan kejiwaan mungkin kan Dokter Tuti lebih paham ya, lebih expert tentang si overthinking dan lain-lain ini. Mungkin kalau dari aku mau sharing my point of view sebagai ex overthinker, mantan overthinker. Jadi memang kalau sih Dokter Tuti aku tuh dulu pernah apa ya menjadi overthinker yang lumayan apa ya, yang lumayan parah lah gitu. Kalau Hmm. boleh curhat sedikit nih ya, Mm-mm. gak apa kan ya, Kak Lucy, Iya, dokter? apa nih yang membuat anak-anak generasi muda nih ya, yang segenerasi sama Kak Vina nih, overthinking mengenai apa sih? Gitu, saya jadi Hmm. penasaran. Kalau dari aku, dari kalau case aku sendiri, Kak Lucy, jadi memang kalau boleh curhat sedikit, jadi memang dari kecil, dari TK itu sampai SMA, itu memang aku nih dari lingkungan sekitar aku tuh dicap sebagai anak yang pintar ya, karena memang mungkin karena achievement akademisi aku itu lumayan baik gitu. Jadi lalu kebetulan waktu SMP juga aku itu masuk di kelas yang istilahnya unggulan lah beruntungnya. Terus waktu SMA itu juga kebetulan aku masuk di kelas akselerasi yang mana apa ya memupuk ekspektasi-ekspektasi orang sekitar aku itu menjadi aku nih sebagai anak yang pintar. Dan tibalah aku saat mendaftar SBMPTN di perguruan tinggi, aku qadarullah nggak masuk di perguruan tinggi yang aku inginkan. Jadi di situ dari aku sendiri, dari keluarga, dari orang sekitar itu sangat kecewa ya. Nah, jadinya overthinking tuh karena itu gitu. Jadi hmm, kalau dari case aku sih overthinkingnya masalah studi dan pendidikan sih Kak Lucy waktu itu dan dokter Hmm. Tuti gitu. Nah, Dokter Tuti, kalau dari pengalaman dari Kak Vina ya, ternyata overthinking itu juga dialami anak-anak yang tanda kutip ya, yang pinter-pinter gitu ya. Biasanya kan yang di bawah itu ya, Kak, Dokter Tuti bilang, aduh gimana masa depannya ini sekolah, saya juga nggak prestasi ini nih. Ternyata overthinking itu juga dialami oleh anak-anak yang berprestasi juga nih, Dokter Tuti. Nah, apa namanya penyebabnya, faktor-faktor yang memicu nih ternyata overthinking itu apa ya, Dokter Tuti ya? Ini saya jadi ini nih penasaran nih. Oke, Mbak Vina, terima kasih. Hmm. Tadi ya dari kasus Vina ya, dari kasus Vina ini, tadi Mbak Lucy mengatakan bahwa ternyata anak pintar juga mengalami overthinking. Kalau anak yang kurang pintar atau banyak dalam tanda kutip kelemahan, biasanya malah insecure, Mbak Lucy. Itu hal Iya yang betul. berbeda. Insecure Oh, dan insecurity dan overthinking itu biasanya hal yang berbeda. Jadi oh, pembahasannya akan berbeda. Nah, kalau hmm, bicara tentang overthinking, memang sih biasanya ya kita terjebak dalam overthinking dalam beberapa kasus ini yang saya dapatkan biasanya mencemaskan masa depan. Itu yang paling hmm, banyak. ya, Jadinya saya nanti bagaimana ya? Mungkin dalam kasus Vina, saya nanti bagaimana ya? Masa depan saya seperti apa ya? Kemudian kalau saya tidak lulus, saya bagaimana ya? Nah, ini bisa dihubungkan dengan akhirnya muncul sebuah anxiety, kecemasan. Kecemasan dalam dirinya Vina. Saya nanti akan seperti apa? Jadi dunia terasa
serba meragukan begitu, tidak Iya. pasti, serba tidak pasti. Jadinya itu sangat mengganggu uh, diri Mbak Vina sendiri seperti itu. Kemudian yang kedua, yang banyak membuat orang overthinking adalah kata orang, penilaian orang. Nah, ini yang dialami juga. Iya, Ini yang dialami juga benar. sama Mbak Vina. Biasanya orang-orang di sekitar kita itu memang memiliki ekspektasi atas diri kita. Itu hal yang lumrah ya. Misalnya seperti tadi Mbak Vina mungkin memiliki kecerdasan yang di atas rata-rata, akhirnya selalu selalu dapat juara kelas, dapat masuk ke sekolah apa namanya, sekolah unggulan. Nah, akhirnya muncullah ekspektasi-ekspektasi dari orang lain ke diri kita, dan kita merasakan itu. Kita merasakan itu bahwa wah, saya ternyata dituntut dalam tanda kutip ya. Jadi seperti ada tuntutan dalam dirinya Vina sendiri bahwa Vina harus selalu jadi juara, Vina Hmm. harus masuk ke sekolah unggulan, ke perguruan tinggi unggulan, dan akhirnya ini akan membentuk sebuah karakter Vina yang mengharuskan untuk perfect. Nah, akhirnya nanti Iya. akan terbentuklah sebuah ciri kepribadian tertentu yang mengharuskan Mbak Vina harus perfect, perfeksionis seperti itu. Nah, ini kalau dilihat faktor-faktor apa yang mempengaruhi, banyak hal sih. Kalau kami dari ilmu psikiatri, kami selalu melihatnya dari sisi biologi, kemudian dari sisi psikologi, kemudian dari sisi sosial, pola asuh, lingkungan, kemudian spiritual, tuntutan-tuntutan agama, norma, dan lain sebagainya. Jadi banyak faktor sih Mbak Vina, Mbak Lucy ya, dari banyak faktor yang bisa mempengaruhi ini, dan biasanya saling tambah menambah begitu kan. Akhirnya seperti Mbak Vina ini ada tuntutan dari luar, kemudian ada ciri kepribadian yang sepertinya mengarah ke perfeksionis akibat dari tuntutan yang terus-menerus itu, mungkin juga dari pola asuh orang tua Mbak Vina. Akhirnya tuntutan dari dalam dirinya Mbak Vina tidak sesuai dengan apa yang terjadi, akhirnya terjadilah sebuah kekecewaan sebenarnya, kekecewaan mental, kecewaan batin ya, kecewaan apa namanya, tidak seperti ekspektasi yang diharapkan oleh Mbak Vina sendiri, dan mungkin juga ekspektasi oleh orang lain seperti itu. Hmm. Akhirnya muncullah sebuah perasaan tidak nyaman, dan itu mungkin yang dinamakan overthinking seperti itu. Oke, terima kasih Dokter Tuti. Nah, Kak Viana, gimana cara waktu itu lepas dari overthinking nih mengenai masa depan ya, ketidakjelasan masa depan gitu ya. Kalau nggak masuk negeri, aduh masa depan saya kayaknya suram. Nah, Kak Vina gimana tuh ngelepasin overthinkingnya waktu itu bagaimana? Ya, memang kalau proses aku berdamai dengan diri aku sendiri, kalau si dokter itu memang memakan waktu yang cukup lama ya. Jadi waktu awal-awal kuliah, waktu setelah aku gagal masuk PTN itu, aku memilih untuk kuliah di kampus swasta gitu. Jadi aku menjalani hidup sebagai mahasiswi kampus swasta gitu. Itu pun cukup berat buat aku untuk menerima itu. Jadi di semester-semester awal itu karena overwhelmed dan overthinking ya kan. Jadi akhirnya aku tidak fokus terhadap mata kuliah yang aku sedang lakukan waktu itu, gitu kan. Jadi banyaklah impact-impact, dampak-dampak negatif dari overthinking aku yang terlalu berlebihan tadi. Namun alhamdulillahnya karena memang di kampus aku itu aku menemukan apa ya istilahnya kayak circle yang sangat suportif. Lalu Hmm. juga orang tua keluarga juga lumayan suportif bahwa nggak apa-apa loh kalau gagal di sini, masih banyak kok harapan-harapan ke Hmm. depannya bisa atau peluang-peluang ke depannya yang bisa kamu ambil gitu. Maka dari itu karena lingkungan aku yang cukup suportif tadi, jadinya aku pelan-pelan berdamai dengan dengan depresi aku. Aku mulai mencoba hal-hal baru, kegiatan-kegiatan yang positif seperti ikut organisasi-organisasi kampus, kegiatan-kegiatan volunteer yang menyibukkan aku biar istilahnya apa ya, biar nggak stuck lah di overthinking aku yang sebenarnya itu di luar kuasa aku kan, kayak misalkan aku tuh kekhawatirannya itu akan perkataan orang lain, terus apa ya penyesalan terhadap uh, kejadian di masa lampau. Jadi yang sebenarnya itu memang di luar kendali aku yang sebenarnya nggak bisa diubah gitu. Jadi kalau misalkan aku stuck di situ, ya aku nggak akan maju. Jadi dari situ
karena punya lingkungan yang suportif, alhamdulillahnya aku bisa pelan-pelan berdamai dengan overthinking aku tadi itu sih Kak Lucy. Gitu. Oke. Nah, Dokter Tuti, apakah peranan peranan faktor eksternal ya, ini besar nggak pengaruhnya kepada overthinking ini, Dokter Tuti? Apakah dari internal seperti kepribadian ya, yang perfeksionis gitu ya, yang apa namanya insecure, misalnya gimana penilaian orang, gimana nanti ini gitu, dengan faktor eksternal, ini gede mana nih pengaruhnya ya Dokter Tuti ya untuk menimbulkan overthinking nih di anak-anak, di remaja maupun di generasi saat ini? Oke, terima kasih Kak Lucy. Jadi memang ada faktor internal dan faktor eksternal ya. Seperti tadi Mm-mm. ada tuntutan dari dalam diri, kemudian ada tuntutan dari luar diri. Kalau dilihat di apa ditanyakan apa yang paling berperan, sama-sama berperan, Kak Lucy. Mhm. Jadinya eh, makanya ketika eh, Kak Viana ini mengalami overthinking, tadi dikatakan bahwa berhasil keluar ya, dan tanpa berkonsultasi ke profesional ya, dengan Mhm. dukungan support sistem lingkungan yang baik, akhirnya Kak Viana bisa move on dari cara berpikir yang tidak sehat itu. Itu sebuah hal baik. Nah, memang kalau kita bicara tentang jiwa, jiwa Mbak Lucy ya, Viana, kita tidak cuma bicara tentang bagaimana seorang berpikir, kita tidak berbicara tentang perasaan seseorang, tapi juga kita berbicara tentang spiritualitas. Nah, tadi Hmm. tadi Mbak Viana mengatakan bahwa saya akhirnya dalam tanda kutip mengambil hikmah ya, Mhm. Betul. mengambil makna dari situ. Itu adalah sebuah proses spiritualitas kita sebenarnya yang diajarkan mungkin oleh orang tua, oleh lingkungan kita. Akhirnya Mbak Vina kalau cuma mengandalkan pikiran perasaan saja sepertinya mungkin agak sulit keluar, tapi memang kita agak naik sedikit ke daerah spiritual, bagaimana kita memaknai apa yang kita miliki, bagaimana kita memaknai apa yang telah terjadi, dan bagaimana kita memaknai apapun proses dalam hidup kita. Makanya dengan ditambah dengan dukungan dari keluarga, dari lingkungan yang baik, nah akhirnya Kak Tiana bisa untuk keluar dari sebuah, kalau tadi di runutan itu berarti masalah kejiwaan ya, belum masuk ke gangguan jiwa, belum berkonsultasi ke profesional untuk itu. Jadi bisa keluar dari overthinking itu. Demikian Kak Lucy. Nah, Dokter Tuti, state-state sebelum pertama kan diawali dengan overthinking ya, kemudian sampai ke akut gitu ya, Dokter Tuti. Itu melalui state-nya apa aja, terus kemudian berapa lama tuh, Kak Tuti, Dokter Tuti, untuk habis gitu sampai yang parah gitu, Dokter Tuti. Kalau di ilmu kejiwaan sangat individualistis sih Mbak Lucy ya. Jadi Hmm. sangat tergantung sama individunya sendiri. Nah, Sangat. aku gini, dokter, sorry saya potong, dokter. Nah, kita sebagai keluarga misalnya ya, dokter, melihat nih anak kok apa namanya mikir terus, sedih terus gitu ya, kok apa namanya hilang semangat gitu ya, prestasi turun. Nah, sampai keluarga itu melihat indikasinya itu yang kita ngomong, wah ini lampu kuning nih. Nah, itu tuh gimana itu dokter Tuti? Oke, yang bisa kita lihat dari uh, para anak-anak kita ya, anak-anak kita Mhm. yang overthinking ini mungkin dilihat dari kesehariannya ya, yang mulai misalnya, wah bagaimana ya mah kalau misalnya nilaiku jelek, misalnya nilaiku jelek nanti saya ini. Oke. Kita menunggu Dokter Tuti Yang jelek. sebentar. Halo, ternyata Ya, hilang lagi oke, sinyal saya. oke, silakan. Hilang lagi sinyal saya. Iya, Ya, jadi misalnya contoh nih, contoh misalnya nilainya jelek tiba-tiba. Nilai ujiannya dia targetkan dapat nilai 10, tapi tiba-tiba dapat nilai 6 apa nilai 5. Nah, pada anak biasanya yang punya kecenderungan overthinking, biasanya dia akan merasa tegang dengan itu. Dia tidak sulit menerima itu. Jadinya, mah bagaimana ya? Ini nanti saya kalau dapat nilai sekian, nanti guru saya nanti jadi kecewa sama saya. Nanti om ini kecewa sama saya. Nanti ini kecewa sama saya. Jadi cara berpikirnya itu jadinya hal yang tidak perlu untuk dipikirkan, dipikirkan. hmm. Kemudian
terlalu banyak mengaitkan hal-hal yang sebenarnya fokusnya cuma satu gitu. Fokusnya cuma satu, nilainya tidak seperti yang diharapkan. Tapi dia mengaitkan ke penilaian orang lain, ke penilaian guru, misalnya ke masa depannya bisa saja, kemudian ke hal-hal lainnya seperti itu. Jadi terlalu banyak yang disangkut pautkan dengan satu materi yang harusnya dipikirkan itu saja. Seperti itu sih Mbak Lucy secara umumnya. Jadi waktu anak mulai berpikir terlalu berlebihan, kita udah mulai turun tangan ya. Tetap Iya, sebagai keluarga nih, keluarga sebagai lingkungan yang pertama ya di sekeliling anak-anak. Apa yang iya. kita lakukan ya? Waktu kita mengindikasi kayaknya ini kita mulai deketin nih. Nah itu tuh selanjutnya apa yang perlu kita lakukan ya, Dokter Tuti? Iya. Kalau kalau anak yang seperti tadi ya merasa tegang, itu kan juga ada hubungannya dengan dia merasa tidak aman dengan keadaannya saat itu, merasa terancam dengan keadaannya saat itu. Jadinya sebagai orang terdekat ya memberi rasa aman. Mungkin seperti tadi yang dikatakan Mbak Tiana ya, wah tidak apa-apa, tidak apa-apa kalau kamu tidak masuk di perguruan tinggi itu. Perguruan tinggi itu bukan satu-satunya yang baik, ada juga hal baik di luar sana. Jadi kita memberikan rasa aman dan nyaman dan membantu untuk fokus ke masalahnya saat itu. Jadi misalnya dia tidak lulus di perguruan tinggi. Masalahnya kan tidak lulus di perguruan tinggi itu, tapi mungkin masuk di perguruan tinggi yang lain. Nah, bagaimana caranya supaya memberi rasa aman ke perguruan tinggi itu dan cepat-cepat move on gitu, Mbak Lucy, ke Hmm. hal yang didapatkannya saat ini. Seperti itu sih. Nah, kalau kepribadiannya perfeksionis nih, Dokter Tuti, apa yang harus kita lakukan nih? Kan karena dari dalamnya perfeksionis, bagaimana supaya kita mengurangi nih perfeksionisnya sehingga overthinking itu nggak berlebihan gitu, Dokter Tuti. Oke. Nah, tentang kalau kita bicara tentang kepribadian ya, memang setiap orang punya corak kepribadian berbeda-beda, temperamen berbeda-beda. Nah, ini didukung oleh akhirnya dari faktor lingkungan, bisa pola asuh, dari tuntutan-tuntutan orang di sekitarnya, tuntutan-tuntutan lingkungan, akhirnya terbentuklah sebuah ciri kepribadian atau ciri kepribadian tertentu dari orang tersebut. Nah, anggaplah perfeksionis. Nah, kalau di ilmu psikiatri, Mbak Lucy, ini kalau kita bicara tentang gangguan kepribadian itu ada klaster-klasternya sendiri. Nah, Hmm. kalau di klaster perfeksionis ini memang dia di klaster cemas. Jadi Hmm. orang yang Ya. perfeksionis ini memang mudah sekali untuk cemas seperti itu. Hmm. Jadinya kalau memang sudah kalau seumuran masih remaja itu kan kepribadiannya masih terbentuk. Jadi kita sebagai support system orang tua atau orang-orang terdekat masih bisa mengubah atau masih bisa sedikit memberi masukan atau membantu supaya tidak terbentuk sebuah ciri kepribadian yang kaku. Nah, tapi kalau sudah seumuran kita ini Mbak Lucia, sudah terbentuk lama seperti itu, memang sepertinya butuh untuk bantuan profesional. Karena kalau kalau overthinking sudah masuk ke gangguan kejiwaan tadi, sudah membuat kita jadi anxiety disorder, dikaitkan dengan anxiety disorder, atau mungkin didasari oleh memang anxiety disorder, ini butuh bantuan dari psikolog atau psikiater untuk penanganannya. Seperti itu. Tapi kalau seperti Kak Alfiana ini tadi dari ceritanya sendiri support sistemnya oke sepertinya. Dan kognitif apa namanya ya? Daya kognitifnya Mbak Fiana memang anak yang cerdas ya. Jadi dengan mudah dengan mudah move on gitu. Kalau ibaratnya switch otaknya itu bisa dengan cepat ke arah yang benar seperti itu. Mungkin karena logisnya jalan ya, pikiran logisnya Ya, itu berjalan ya, Dokter Tuti. dan juga mungkin pengelolaan emosinya selama ini dengan punya keluarga yang suportif lebih baik. Jadinya perasaan kalau ada pikiran yang agak sulit kan biasanya menimbulkan perasaan yang tidak nyaman. Nah, ketika seseorang merasa tidak nyaman, biasanya pun akan kembali berpikir tidak baik lagi. Nah, mungkin dari support system ini bagaimana seseorang dengan perasaan itu bisa mengekspresikan perasaannya. Jadinya bisa berbagi ke keluarganya, saya merasa tidak nyaman dengan itu. Jadi bisa dimulai dari situ. Saya merasa sedih dengan itu misalnya. Jadinya support systemnya bisa merangkul, oh kamu sedih ya, belajar menerima sedihnya.
sama-sama menerima sedihnya. Jadi bisa dimulai dari situ. Nah, akhirnya dengan perasaan yang sudah nyaman, tidak sedih lagi, bisa berpikir lebih logis. Seperti itu, Mbak Lucy. Mau Oke. nambahin, iya bener memang kalau misalkan seorang anak dalam keadaan overthinking atau lagi depres itu memang apa ya, hal yang terpenting itu adalah memvalidasi terlebih dahulu perasaannya bahwa memang nggak apa-apa kalau misalkan sedih, misalkan kecewa, misalkan menyesal gitu. Tapi nggak boleh terlalu berlarut-larut di masalah itu. Jadi kayak support system memang fungsinya yang dibutuhkan ya itu memvalidasi perasaan dan uh, meyakinkan bahwa hari ini masalahnya tuh nggak cuma stuck di situ, tapi kita masih punya peluang-peluang ke depannya gitu sih Kak Lucy, Nah, dokter, Kak, aku. Kak Vina, Hmm. titik baliknya itu apa waktu itu? Yang mengena, jadi kan kan tiap hari kita ngomong nggak apa-apa ini. Nah, waktu Hmm. titik baliknya kenanya itu gimana, Kak Vina? Titik baliknya itu ya. Titik balik aku yang dari awalnya itu aku overthinking, depressed, sampai bisa bangkit lagi itu adalah ketika aku mengisi hari-hari aku tuh dengan kegiatan-kegiatan tadi Kalusi. Jadi kayak aku ikut organisasi, ikut event, ikut lomba juga kampus gitu. Yang menambah apa ya? Menambah relasi dari dalam kampus maupun dari luar kampus sehingga lama-kelamaan aku nih sebenarnya lupa sama ke overthinkingan yang sebenarnya belum tentu terjadi tadi gitu. Dan ternyata setelah aku jalani juga ternyata pilihan aku saat itu nggak seburuk apa yang aku pikirkan pada saat awal aku overthinking gitu loh ternyata gitu. Jadi mulai pelan-pelan aku menerima bahwa ternyata pemikiran aku tuh nggak seburuk itu. Ternyata masih banyak kok peluang-peluang di luar sana yang sebenarnya bisa terbuka apabila aku tuh nggak overthinking dan nggak stuck di masalah aku itu tadi gitu sih Kalusi. Nah, bangkitnya Kak Vina, waktu kan biasanya kalau overthinking itu dokter itu kan menjadi tidak produktif ya. Ya, Males apa namanya mager namanya males gerak gitu ya. Males diajak ini males Nah, waktu itu gimana tuh Kak Vina mengalahkan magernya itu sehingga mau ikut terjun kegiatan-kegiatan yang positif. Iya, sebenarnya tadi seperti yang di awal aku bilang, kalau sih bahwa apa ya, peer aku atau circle aku tuh memang mengajak aku ya untuk ikut kegiatan ini yuk, ikut kegiatan itu yuk. Jadi nggak membiarkan aku berlarut-larut sama overthinkingan aku. Terus yang kedua, setelah lambat laun aku sadar, ternyata memang overthinkingan aku ini nggak menyelesaikan masalah aku. Jadi di situ adalah apa ya, jadi titik balik aku, memotivasi aku untuk apa ya, mencari peluang-peluang baru agar aku nggak stuck di situ-situ aja, nggak stuck di masalah itu aja gitu. Gitu kalau sih. Oke, makasih Kak Fiana. Nah, Dokter Tuti, kalau yang dialami yang di generasi saya nih, seumuran saya ini, overthinking itu adalah waktu pengambilan keputusan, Dokter Tuti. Oh, iya. Kita akan memikirkan terus, benar nggak nih, keputusan ini A, B, C gitu. Benar nggak yang ini? Mikir, terus mikir mau ambil keputusan. Gimana tuh ngurangin faktor overthinking waktu ngambil keputusan tuh, Dokter Tuti? iya, Mbak Lucy. Memang eh, overthinking ini memang dipicu oleh apa ya istilahnya prasangka, kemudian perkiraan-perkiraan tentang masa depan yang akan terjadi. Mungkin karena Mbak Lucy seumuran kita-kita ini sudah terlalu banyak pengalaman ya, pengalaman apa buruk dan pengalaman-pengalaman Pengalaman-pengalaman itu kan juga ya, pengaruh ya dokter Tuti ya. ya sangat Pengalaman berpengaruh. buruk, yang pengalaman kegagalan itu kan membuat kita kadang-kadang trauma ya. Dan itu membuat kita itu overthinking dan membuat kita susah untuk ngambil keputusan. Nah, gimana tuh kita perlu eh, saran Fokus nih lagi nih. dari dokter Tuti untuk ngurangin tuh faktor-faktor yang begitu tuh dokter Tuti. Ya, kalau yang ini sih tips-tips awal ya Ya. untuk overthinking overthinking ini tidak berkelanjutan ke menjadi masalah kejiwaan atau masuk ke memperburuk kualitas hidupnya kita atau masuk ke gangguan kejiwaan. Mungkin ya menyadari dulu bahwa overthinking ini adalah hal yang merugikan kita sebenarnya. Hmm. Jadi jangan dibiasakan di-cut. Jadi kita punya sebenarnya kekuatan untuk meng-cut, menginhibisi. Ada area otak kita yang kerjanya untuk menginhibisi namanya, men-stop apa yang ingin kita pikirkan seperti itu. Dan ini butuh untuk dilatih memang Mbak Lucy.
Jadi ini butuh latihan. Inhibisi di otak kita itu di area prefrontal cortex itu butuh untuk dilatih terus secara terus-menerus. Jadinya butuh untuk mendisiplinkan diri, yang mana yang perlu saya pikirkan dan yang mana yang tidak perlu saya pikirkan. Seperti itu. Ini butuh proses juga. Nah, dan tips yang selanjutnya adalah menyikapi sesuatu dengan simple-simple saja. Dengan simple dan wajar seperti itu. Ini sih kalau diomong gampang ya Mbak Lucy ya. Ya, benar. Teorinya kita tahu sih sebenarnya ya. Tapi waktu menghadapi masalah gitu ya, pilihan-pilihan, itu kadang-kadang susah teorinya. Nah, seperti tadi kita membahas mengenai Vina ya, mengenai support system. Ini ada pertanyaan dari Bapak Bagus di Biosmantri. Seorang orang tua, saya yakin ini seorang orang tua ya, ini orang tua yang punya anak juga pernah mengalami overthinking. Mereka mengatakan bahwa kita sudah memberikan yang terbaik nih, mensupport gitu ya. Ternyata anak itu masih kurang nih, merasakan supportnya. Jadi tetap overthinking, tetap tenggelam dalam pikiran-pikirannya. Nah, apa yang harus dilakukan nih orang tua sebagai support system nih, kalau melihat keadaan anak masih seperti ini, Dokter Tuti? Oke, kalau kita bicara tentang support system, sebenarnya kita bicara tentang sebuah seperti kontainer ya, kontainer dari orang yang kita support ini. Misalnya anak kita punya anak, kita harus siap menjadi kontainernya. Jadi seberapapun sampah yang dilemparkan oleh anak kita, misalnya kecemasannya, kekhawatirannya, tuntutan-tuntutannya, kejengkelannya, kemarahannya, itu orang tua harus punya daya konten yang memang memadai untuk itu. Nah, yang jadi masalah adalah ketika orang tua tidak memiliki itu, Mbak Lucy. Jadinya seperti tadi, saya sudah melakukan kok yang terbaik, tapi toh anak saya masih seperti itu. Itu banyak hal sih, bisa saja memang dari sisi anaknya ya, yang memang membutuhkan, tadi sudah masuk ke gangguan kejiwaan, Mbak Lucy. Jadinya memang butuh bantuan profesional untuk mengatasi si anak. Atau mungkin orang tuanya yang perlu konsultasi. Orang tuanya yang perlu konsultasi ke psikiater bagaimana caranya supaya saya bisa mengkonten anak saya dengan baik dari setiap masalah-masalah yang ada yang dia hadapi. Seperti itu sih Mbak Lucy. Ya, kalau Kak Vina ada tambahan nggak? Waktu itu orang tua apa yang dilakukan orang tua nih supaya di-sharing nih supaya Pak Bagus juga mengerti nih. Kalau dari orang tua aku sih itu lebih sering check up sih keadaan aku, kayak nanyain gimana, masih stuck nggak di masalah itu gitu, dan ngasih solusi-solusi gitu kalau sih. Jadi kayak gimana kalau misalkan mau gap year kah, atau mau cari alternatif universitas lain kah, jadi kayak seperti itu. Jadi yang terpenting sebenarnya yang pertama validasi perasaan anak dulu, terus yang kedua ya selalu check up gitu keadaan anaknya, baik-baik aja atau enggak. Itu aja sih sebenarnya kalau dari aku ya. Cuma kan setiap orang kan berbeda-beda kan Lucy penanganannya. Kak Vina waktu itu sempat curhat nggak sama orang tua? Sempat banget. Pernah curhat, terus apa yang dilakukan orang tua tuh waktu dengerin curhatannya Kak Vina tuh? Saat dengerin curhatan aku sih, lebih ke orang tua aku sih lebih ke nggak apa-apain sih, maksudnya nggak apa-apa kok kamu udah melakukan yang terbaik, gimana pun hasilnya itu kan di luar kendali aku ya. Jadi disarankan untuk dicoba untuk ikhlas, cenah tuh. Coba untuk ikhlas juga. Ke ini ya, dibawa ke area spiritual nih ya, ikhlas gitu ya. Seperti Dokter Tuti ngasih tahu, spiritual itu penting. Jadi untuk para orang tua hardliners, untuk menghadapi anak-anak kita yang mulai overthinking, mungkin diperbanyak mendengarnya daripada memberi nasihat dulu kali ya Dokter Tuti ya. Karena mungkin anak-anak perlu didengarkan ya, jadi kontainer gitu ya, seperti Vina. Mungkin orang tua akan mendengarkan dulu, melihat, mengempati ya, dokter, keadaannya, mengempati. Jadi kita jangan buru-buru nih sebagai orang tua ini, kadang-kadang kita sukanya itu ngasih nasihat gitu ya, ngasih Ya, betul. ini cepet-cepet, solusi-solusi, ini buruan-buruan gitu ya. Tapi dan yang terpenting tadi kalau sih seperti yang Dokter Tuti katakan, jadi orang tua tuh sebaiknya memberikan rasa aman dulu terhadap anaknya. Jadi it's okay, nggak apa-apa kalau gagal, masih ada, bisa coba lagi gitu. Ya, jadi orang tua juga pertama banyak mendengar, jangan buru-buru ngasih ini ya nasihat ya.
Karena anak itu kan lagi overthinking, baru-baru overthinking banyak pikiran ya. Jadi didengerin, diterima perasaannya, diterima overthinkingnya, di empati. Nah, sejalan dengan waktu ya seperti Kak Vina dicek kondisi anaknya oke, kalau sudah mulai oke, mulai kondusif untuk kita mulai masuk nih sedikit-sedikit mengenai spiritual ya ikhlas nih ya nggak apa-apa ini terus diberikan pelukan lah kata-kata support. Nah, kalau anak sudah merasakan support ya, nah disitulah baru kita mungkin memberikan solusi-solusi ya, Dokter Tuti. Benar nggak sih, Dokter Tuti? State-state yang harus dilakukan ya mengalami keadaan seperti ini ya, Dokter Tuti. Ya, pada saat anak ya, kita bicara anak ya, anak dan kita orang tua gitu ya. Anak mengalami perasaan tidak nyaman secara keseluruhan lah, secara umum dia mengalami masalah dengan ada konflik lah dengan dirinya, dengan temannya atau dengan siapapun, atau ada pencapaian yang tidak dia dapatkan. Makanya yang pertama adalah sebenarnya bagaimana yang perlu dipastikan adalah bagaimana attach antara anak dan orang tua sebenarnya. Apakah attachment mereka itu aman, secure gitu. Jadinya supaya anak dengan nyaman melaporkan apa yang dia rasakan, melaporkan apa yang dia pikirkan. Karena jika itu attach itu tidak aman, tidak secure, biasa orang katakan attachment secure attachment ya, secure attachment, makanya dia tidak bisa mengungkapkan perasaannya, bukan tidak mau sebenarnya, tidak bisa, tidak mampu karena tidak attach gitu kan, tidak lekat. Iya, terima kasih Dokter Tuti untuk sarannya ya. Jadi tambahan lagi bahwa kita harus mempunyai attachment, ikatan batin dengan anak-anak remaja maupun anak-anak SD gitu ya. Semua di tingkatan itu sebagai orang tua kita harus punya keterikatan ya. Hubungan yang dekat melekat dengan anak ya Kak Dokter Tuti ya. Supaya gampang nih ya waktu mengalami masalah orang tua akan lebih gampang merangkul anaknya, Dokter Tuti. Dan anak juga merasa aman gitu, ya. Nemplok gitu, nemplok aman bisa terbuka ya, Dokter Tuti. Ya, dengan terbuka, tidak ada yang tersisa di relung hatinya yang akhirnya akan membuatnya menjadi tidak nyaman, misalnya akhirnya menjadi depresi, menjadi cemas, atau menjadi overthinking seperti itu. Terima kasih Dokter Tuti untuk semua nih yang di-sharing di pagi ini untuk Kak Vina. Terima kasih sehingga teman-teman di semua headliners bisa memperoleh pelajaran ya mengenai overthinking dan bagaimana kita mengatasi mungkin anak-anak kita, keluarga kita yang mengalami overthinking minimal dengan sharingan kita ini kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan, demikian juga untuk diri kita sendiri. Terima kasih untuk Kak Yohana Rumanggit, Ibu Iren Kristiana, Pak Bagus Dibyo Sumantri yang juga sudah tune ini, Dokter Tuti, pembicaraan kita pagi ini, Kak Vina, sehingga ya semoga ini memberkati untuk teman-teman kita headliners ya. Terima kasih. Sebelum ditutup nih, Dokter Tuti, apa nih kata penutup untuk teman-teman kita nih yang mungkin berjuang ya mengalami overthinking ataukah untuk bagaimana supaya kita nggak terjebur dalam jurang overthinking yang berlebihan? Untuk teman-teman ya, untuk teman-teman sekalian yang saat ini sedang mengalami sebuah masalah yang tidak bisa keluar dari masalah itu, berputar-putar di situ saja, jangan ragu untuk meminta bantuan. Karena banyak hal yang kita tidak bisa selesaikan sendiri. Jadi seperti tadi dari cerita Kak Piana, belajar dari cerita Kak Piana, dia akhirnya bisa move on karena ada support system yang sangat mantap lah untuk akhirnya Mbak Piana bisa berproduktif kembali sebagai seorang mahasiswa. Jadi pesan saya jangan ragu untuk berbagi entah ke orang terdekat atau ke profesional, bisa ke psikolog atau ke psikiater. Silahkan kalau misalnya memang orang tua atau teman dirasa tidak cukup memadai untuk itu, karena lingkaran overthinking ini akan kalau tidak diatasi segera akan sulit keluar, Mbak Lucy. Seperti itu saja sih. Terima kasih Dokter Tuti
Ke Kak Fiana nih, untuk generasi milenial nih, yang lagi overthinking, apa pesan untuk mereka? Pesan aku buat kalian yang sekarang ini lagi overthinking, lagi worry tentang masa depan, dan hal yang lainnya, coba deh ubah mindsetnya dari yang selalu berpikir seharusnya, diubah jadi semampunya. Terus aku juga punya mantra nih dulu Kak Lucy. Jadi mantra yang aku selalu ucapkan tiap saat aku overthinking. Ya ini adalah apapun yang di luar kendali aku itu bukanlah tanggung jawab aku dan apapun yang bisa aku kendalikan akan aku kendalikan dengan baik. Apapun hasilnya itu pun bukan tanggung jawab aku. Aku berhak bahagia karena aku sudah melakukannya dengan sebaik mungkin. Itu sih Kak Lucy. Oke, terima kasih Dokter Tuti. Terima kasih Kak Fiana yang sudah join pagi ini di acara Satu Hati-Hatinya kita semua. Live talk show, kita akan ketemu lagi minggu depan di hari yang sama, di jam yang sama. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Berkati. Mbak Lucy. Semuanya Mbak Tertuti. Ya, terima kasih.